Dalam hal ini, dia akan mempelajari perubahan fisiologi, anatomi, serta biokimia. Untuk diagnostik atau pemeriksaan dalam tubuh manusia, biasa yang sering datang ke sentra-sentra kedokteran nuklir adalah pasien-pasien yang biasanya menderita gangguan pada tiroid. Rata-rata banyak dokter-dokter pengirim yang datang memberikan rujukan kepada kami, biasanya dari penyakit dalam, misalnya endokrin, kemudian dari penyakit jantung, kemudian di bagian anak, kemudian lagi bagian kanker atau bedah onkologi paling sering, kemudian THT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Dokter semua, semoga keluarga dan Anda sehat semua. Saya Risma, dokter spesialis kedokteran nuklir dari Bandung. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kedokteran nuklir itu bagaimana dan apa saja yang ada di dalam. Ilmu kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari disintegrasi inti radionuklida buatan. Dalam hal ini, dia akan mempelajari perubahan fisiologi, anatomi, serta biokimia. Digunakan untuk diagnostik, terapi, serta penelitian. Di kedokteran nuklir ada dua pemeriksaan yang biasa kita lakukan, yaitu pemeriksaan in vitro maupun in vivo. In vitro berarti dari sampel dari darah manusia misalnya, kalau in vivo berarti pada tubuh manusianya. Pemeriksaannya bisa dari atas kepala sampai kaki. Sedangkan kalau untuk terapi, kita biasanya melakukan terapi pada pasien-pasien dengan pasien tiroid, hipertiroid, atau kanker tiroid. Kanker tiroid yang sudah dioperasi sebelumnya. Kemudian setelah itu kita juga biasa melakukan terapi pada pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan onkologi. Kemudian lagi terapi yang biasa kita lakukan adalah pemberian samarium, yaitu untuk mengurangi rasa sakit pada pasien-pasien yang bermetastasis atau menyebar kankernya ke daerah-daerah tulang. Untuk diagnostik atau pemeriksaan dalam tubuh manusia, biasa yang sering datang ke sentra-sentra kedokteran nuklir adalah pasien-pasien yang biasanya menderita gangguan pada tiroid. Kita akan periksa, nanti di-scan gitu ya, di-scan tiroidnya. Kemudian pemeriksaan jantung untuk melihat perfusi atau aliran darah ke dalam jantungnya. Kemudian pemeriksaan ginjal, pemeriksaan bone scan atau tulang, atau pemeriksaan-pemeriksaan yang melibatkan dengan infeksi. Ada dua kamera yang biasanya kita gunakan, yaitu kamera SPECT atau kamera gamma, dan biasanya dengan digunakan juga kamera PET scan. Itu yang paling canggih loh. Pemeriksaan kedokteran nuklir memiliki kelebihan, salah satunya dia bisa mendeteksi lebih awal. Mendeteksi lebih awal misalnya pada apa? Pada penyebaran kanker pada tulang misalnya. Kita akan bisa mendeteksi secara dini bahkan 3-6 bulan sebelum kelainan anatominya itu terjadi. Biasanya pasien-pasiennya mungkin hanya mengeluh sedikit nyeri pada tulang, namun pada saat kita lakukan bone scan, kita akan bisa lihat full body, jadi seluruh tubuh di scan dari atas sampai bawah, dan kita akan melihat adakah penyebaran di daerah-daerah tulang tersebut. Itu dari bone scan. Belum lagi dengan yang lain, misalnya pada pemeriksaan ginjal. Pemeriksaan ginjal kita akan bisa melihat fungsi ginjalnya, baik kiri maupun kanan secara terpisah. Selama ini kita melihat pemeriksaan ginjal itu biasanya dilakukan bersamaan dua ginjalnya. Namun dengan pemeriksaan kedokteran nuklir kita bisa melihat split function, fungsi secara terpisah. Kemudian untuk jantung, kalau jantung kita biasa melihat apakah otot-otot dari jantungnya ini sudah mengalami isemi atau kurang darah atau bahkan sudah mati infak. Nah, ini semua bisa menjadi masukan atau informasi bagi dokter pengirimnya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apakah pasiennya harus diberi obat atau dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Untuk pemeriksaan lain misalnya tiroid.
pemeriksaan tiroid ini kita bisa melihat tangkapan dari fungsi dari tiroid itu sendiri. Kita bisa lihat berapa persen sebenarnya yang ditangkap oleh radiofarmaka yang ada dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian lagi kita bisa melihat juga fungsi, misalnya kalau ada nodul-nodul itu kayak benjolan gitu di dalam tiroidnya, kita bisa melihat apakah fungsinya ini baik atau tidak. Itu merupakan istilahnya pemeriksaan-pemeriksaan awal. Pemeriksaan kedokteran nuklir karena sifatnya meneliti atau memeriksa secara fisiologis, rata-rata banyak dokter-dokter pengirim yang datang memberikan rujukan kepada kami, biasanya dari penyakit dalam, misalnya endokrin, kemudian dari penyakit jantung, kemudian di bagian anak, kemudian lagi bagian kanker atau bedah onkologi paling sering, kemudian THT. Banyak spesialis-spesialis yang lain yang ingin mengetahui pemeriksaan di kedokteran nuklir merujuk pasiennya kepada kami. Biasanya pasien datang ke kedokteran nuklir awalnya ngeri, takut, karena yang akan dia pikir dia akan dilakukan pemboman kah dalam badannya atau tubuhnya. Jangan takut. Untuk pemeriksaan kedokteran nuklir, kita sebenarnya hanya memberikan radiofarmaka, jadi radioaktif dan farmaka. Biasanya bisa diminum, atau disuntikan, atau dihirup. Nah, kemudian setelah radiofarmaka itu masuk ke dalam tubuh, dilakukan mungkin beberapa waktu sementara dia masuk ke dalam tubuh seluruhnya, baru kemudian pasiennya ini akan masuk ke dalam suatu alat. Alatnya mirip seperti kayak CT scan, MRI, masuk ke dalam, kemudian nanti pasiennya itu akan diam, jenak, tidak banyak bergerak, kemudian nanti kita akan lakukan pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini nanti akan direkonstruksi atau dibuat dalam computerized, dan kemudian nanti akan dinilai oleh dokter spesialis kedokteran nuklir. Nah, bagaimana dengan terapi? Untuk terapi, pasien biasanya diberikan atau diminumkan radioaktif. Setelah dimasukkan radioaktif, tergantung dosis. Jika dosisnya rendah, biasanya untuk pasien-pasien dengan hipertiroid atau yang jinak ya, kalau untuk tiroid, itu biasanya pasiennya boleh langsung pulang. Namun dia tidak boleh terlalu dekat dengan keluarga yang sedang hamil atau anak kecil. Sedangkan untuk dosis yang besar, biasanya pasiennya nanti masuk ke ruang isolasi. Di ruang isolasi, dia akan menunggu sehari dua hari sampai dinyatakan paparan radiasinya itu menurun. Setelah itu nanti dia akan dilakukan juga pemeriksaan dengan menggunakan kamera SPECT. Untuk pemeriksaan diagnostik, ya sudah seperti saya sebutkan tadi, bahwa pertama secara in vivo, jadi pasiennya bisa disuntik, kemudian bisa menghirup radiofarmakanya, atau kemudian ditetes iodium. Nah, untuk pemeriksaan ini semua memang memerlukan persiapan-persiapan khusus. Yang kedua adalah pemeriksaan in vitro. In vitro ini berarti pasiennya diambil darahnya, di sampel darahnya, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan di dalam tabung. Di sini biasanya kita yang paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan fungsi-fungsi dari kadar hormon tiroid. Di situ kita akan bisa lihat apakah pasien ini memiliki kadar hormon tiroid yang berlebih, normal atau kurang. Untuk pemeriksaan in vitro berarti dalam tabung, ingatnya seperti itu. In vivo pada orangnya langsung. Jadi pemeriksaan dua itu bisa dilakukan di kedokteran nuklir. Untuk beberapa persiapan untuk pemeriksaan di kedokteran nuklir ada beberapa perbedaan. Misal untuk pemeriksaan dengan kelenjar tiroid atau pemeriksaan sidik kelenjar gondok, kita biasanya melakukan anamnesa atau tanya jawab dulu terhadap pasiennya. Oleh karenanya pasien datang dulu ke bagian kedokteran nuklir untuk melakukan perjanjian atau persiapan dahulu. Biasanya pasiennya satu, tidak boleh minum atau obat tiroid dulu terlebih dahulu. Kedua, tidak boleh minum herbal. Kemudian ketiga, tidak boleh menggunakan zat-zat kontras terlebih dahulu. Karena ini semua nanti akan mengganggu pemeriksaan atau penangkapan radiofarmaka pada kelenjar tiroidnya. Untuk pemeriksaan jantung, pemeriksaan ini juga memiliki persiapan khusus. Salah satunya adalah penghentian obat-obat jantung yang mempengaruhi dari kerja jantung itu sendiri. Oleh karenanya untuk detail obat-obatannya, silahkan Anda datang ke bagian kedokteran nuklir untuk melakukan persiapan tadi.
Kemudian lagi adalah tidak boleh minum kopi dulu, tidak boleh minum teh dulu selama 1 hari. Untuk persiapan terapi, biasanya pasiennya ini harus menghentikan juga hormon-hormon tiroid atau biasanya diberikan hormon etirox atau LT4, levothyroxine, itu biasanya 1 bulan sebelum pemberian terapi. Namun kalau untuk pasien dengan hipertiroid, dia cukup menghentikan obat-obat tiroidnya terlebih dahulu, sehingga terapi yang diberikan optimal. Pada pemeriksaan kelenjar tiroid, kita akan bisa melihat fungsi dan morfologi dari kelenjar tiroid itu sendiri. Berapakah tangkapan dari radiofarmaka yang ada di kelenjar tiroid. Dari sini, klinisi atau dokter yang mengirim akan mengetahui apakah memang benar dugaan bahwa pasien ini memang hipertiroid atau hanya merupakan suatu nodosa. Nodosa itu benjolan yang tidak menangkap radiofarmaka. Tentu manajemennya nanti akan berbeda. Kalau untuk hipertiroid nanti mungkin ada pemberian obat atau pemberian dengan radioaktif atau dengan surgery atau pembedahan. Sedangkan untuk nodosa atau nodul, kita biasanya akan diberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan sitologi atau pemeriksaan dengan patologi anatomi. Dari sini kita akan bisa lihat apakah ini pasiennya ini nodul atau benjolannya ini jinak atau ganas. Biasanya pasien yang datang suka takut kalau saat mengetahui apakah dia akan diperiksa dengan kedokteran nuklir. Biasanya yang ditakutkan adalah radiasi yang akan dikenai dalam tubuhnya. Radiasi ini sebenarnya tidak terlalu besar, hampir sama dengan seperti kita melakukan pemeriksaan dengan radiologi. Radiofarmaka yang masuk ke dalam tubuh ini akan melurus seiring dengan waktu. Waktu kita masih SMA, kita ingat kita belajar tentang tes setengah gitu ya. Jadi waktu paruh dari suatu radioaktif. Nah, begitu pula dengan kedokteran nuklir. Kita menggunakan biasanya teknesium 99M per tekneta. Itu tes setengahnya hanya 6 jam. Tiap 6 jam dia akan melurus setengahnya hingga habis. Jadi nggak usah takut kalau radioaktif atau radiasinya itu tetap mengendap dalam tubuh.